Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Rahmah dengan NIM 220339092. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan membahas materi kelas 11 mengenai termodinamika. Langsung saja kita simak bersama-sama materi mengenai termodinamika. Termodinamika berasal dari dua kata yaitu thermos dan dynamic, di mana thermos itu yang berarti panas dan dynamic yang berarti perubahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi tersebut untuk melakukan usaha. Termodinamika membahas tentang sistem keseimbangan atau yang disebut dengan equilibrium. Dalam termodinamika kita itu membahas mengenai sistem. Sistem dalam termodinamika merupakan bagian dari semesta yang menjadi subjek pembahasan atau pusat perhatian yang diamati perubahannya dalam hal energi dan entropinya. Jenis sistem dalam termodinamika itu ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kalau sistem terbuka itu, dia itu terjadi pertukaran energi dan materi. Kalau sistem tertutup, dia hanya melakukan pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Kalau sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran energi maupun materi. Ilustrasinya, dalam termodinamika terdapat hukum satu termodinamika, di mana bunyi hukum satu termodinamika itu yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, sehingga dapat dirumuskan yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U merupakan perubahan total energi internal sistem dalam satuan Joule, Q merupakan jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan dalam satuan Joule, dan W adalah jumlah usaha sistem dalam satuan Joule. Dalam perubahan energi dalam delta U tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem tersebut. Dalam termodinamika, proses-proses dibedakan atas 4 jenis, yaitu ada proses isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Isobarik itu adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada tekanan yang tetap. Kalau isokorik itu adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan. Sedangkan isotermal itu merupakan suhunya sistem akan tetap walaupun tekanan dan volumenya berubah. Dan proses adiabatik itu merupakan proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sebuah sistem tersebut. Selanjutnya yaitu ada hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika ini membahas mengenai arah aliran kalor dan entropi. Kalau arah aliran kalor, hukum dua termodinamika itu berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum dua termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses irreversibel, dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversibel. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan termodinamika pada mesin uap. Mesin uap adalah jenis mesin termal yang menggunakan uap air untuk menghasilkan energi mekanik. Uap air dipanaskan dan diubah menjadi tenaga mekanik melalui tekanan dan perputaran turbin. Mesin uap ini telah digunakan sejak awal revolusi industri dan menjadi salah satu inovasi teknologi yang penting dalam sejarah manusia. Dapat kita lihat dalam animasi berikut. Yang terakhir yaitu penerapan termodinamika pada mesin pemanas Carnot. Mesin pemanas Carnot adalah mesin termal ideal teoritis yang bekerja pada siklus Carnot. Mesin ini merupakan standar teoritis untuk mengevaluasi efisiensi mesin-mesin termal yang lainnya. Ide mesin pemanas Carnot dicetuskan pertama kali oleh seorang insinyur Prancis bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot pada tahun 1824. Cara bekerja mesin pemanas Carnot ini dapat dilihat
dalam animasi berikut ini. Contoh soal termodinamika yaitu suatu mesin kalor menghasilkan usaha 2000 Joule dan membuang kalor sebanyak 500 Joule dalam satu siklus. Efisiensi mesin tersebut adalah, yaitu tadi diketahui usaha yang dihasilkan mesin atau W yaitu 2000 Joule. Kalor yang dibuang atau L yaitu 5000 Joule. Kalor yang diserap atau QH sama dengan 2000 ditambah 5000, itu jumlahnya 7000 Joule. Yang ditanya efisiensi mesin kalor atau E. Jadi rumus efisiensi ini adalah W sama E sama dengan W per QH. Di mana W yang tadi kita dapatkan yaitu 2000 Joule dan QH yang kita dapatkan yaitu 7000. Jadi 2000 dibagi 7000 itu dapatnya 0,286. Dipersentasikan menjadi 28,6%. Sehingga efisiensi mesin kalornya yaitu 28,6%. Sekian video pembelajaran mengenai materi termodinamika. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.